Oke. Baik, saya mulai saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dimulai proses uh, Ya. coachingnya. Baik, selamat siang Pak. Hari ini sesuai dengan jadwal dan tema yang telah ditentukan, eh, saya ingin coaching dengan Bapak terkait dengan penanggulangan stunting di wilayah kerja Puskesmas kami. Uh, Baik. Apakah boleh? Bagaimana kabarnya, Ibu Dokter? Baik, Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Masalah stunting ya, Bu Dokter. Jadi Iya, betul sekali Pak. mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana kondisi di sana, secara realistisnya bagaimana? Eh, Jadi untuk di wilayah kerja puskesmas kami saat ini kami menangani ada beberapa balita-balita yang termasuk kategori stunting dengan sejumlah penyakit penyerta lainnya. Ada balita yang terkena stunting dan juga menderita TB paru sebanyak 2 orang dan ada 3 orang lainnya yang juga menderita stunting. Semuanya terletak di daerah-daerah yang sulit jangkauannya dengan fasilitas kesehatan, Pak. Jadi setelah diidentifikasi, bagaimana caranya? Kira-kira langkah-langkah apa yang dibutuhkan sebagai penanggung jawab di puskesmasnya? Baik, karena kami mengidentifikasi bahwa kendala utamanya adalah masih banyak ibu hamil yang tidak secara rutin memeriksakan diri di puskesmas sehingga kurang Ya. mendapat informasi terkait gizi dan nutrisi yang dibutuhkan pada kehamilan sehingga berefek pada stunting pada balitanya. Jadi kami sebagai penanggung jawab dan pelaksana di puskesmas melakukan upaya seperti meningkatkan edukasi melalui kampanye atau penyuluhan-penyuluhan singkat kepada ibu hamil atau ibu-ibu yang memiliki balita terkait pentingnya nutrisi dan gizi seimbang selama kehamilan ataupun setelah bayinya lahir. Selain itu, karena di puskesmas kami juga sudah tersedia pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil. Jadi kami secara rutin memberikan PMT, paket makanan tambahan Mana kepada tambahannya? balita-balita yang mengalami gizi buruk, gizi kurang, dan stunting, serta kepada ibu hamil yang yang mengalami malnutrisi seperti itu. Selain itu, untuk ibu-ibu yang sementara menyusui, kami juga menekankan pentingnya nutrisi bagi ibu-ibu menyusui agar memberikan ASI yang lebih dengan kualitas yang lebih baik serta mengupayakan untuk selalu melakukan ASI eksklusif serta MPASI, makanan pendamping ASI. Eh, Bu Dokter, apakah Bu Dokter melakukan semacam mapping atau pemetaan untuk mengklaster daerah-daerah yang akan menjadi prioritasnya? Iya Pak, untuk daerah-daerah yang menjadi prioritas kami adalah daerah pedesaan yang sulit jangkauannya ke fasilitas kesehatan tempat balita-balita stunting ini berasal. Dan untuk mapping kami bekerja sama dengan lintas sektor untuk melakukan pemetaan tersebut. Eh, Pelibatan, tadi dikatakan bahwa ada pelibatan lintas sektor. Kira-kira yang akan dilibatkan pihak mana saja? Mulai dari pemerintah desa sampai ke Babinsa, sampai ke kepolisian, serta tokoh masyarakat sekitar kami libatkan dalam hal pemberian edukasi, pengawasan, dan bahkan terkait transportasi bagi pasien ini untuk sampai ke fasilitas kesehatan terdekat, sehingga kami bisa memberikan akses. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan bidan yang ada di desa masing-masing untuk secara rutin membawakan PMT, paket makanan tambahan, dan juga melakukan pemeriksaan pada balita stunting tersebut. Nah, terkait dengan penjelasan Bu Dokter tadi, idealnya ada instrumen atau tools atau semacam inovasi yang mungkin dikedepankan untuk menjawab secara spesifik permasalahan stunting di puskesmasnya. Kira-kira
ada yang bisa dielaborasi tidak dari pernyataan-pernyataan atau pemikiran-pemikiran tadi yang terkait dengan hal tersebut, Bu Dokter? Baik, untuk inovasi sendiri yang kami usahakan lakukan di puskesmas kami untuk mengatasi balita stunting itu ada salah satu inovasi kami yaitu pemberian sertifikat bagi balita yang sukses ASI eksklusif 6 bulan. Hal ini sekaligus juga ada hadiah kecil. Hal ini dimaksudkan agar ibu-ibu lain termotivasi untuk memberikan ASI eksklusif dan termotivasi untuk datang ke posyandu memeriksakan balitanya. Selain itu, untuk ibu hamil, kami juga memiliki kelas ibu hamil. Nah, di kelas tersebut, ibu hamil yang melakukan pemeriksaan secara lengkap, kami berikan semacam hadiah atau reward untuk agar ibu hamil lebih memotivasi ibu hamil lain untuk lebih sering datang ke kelas ibu hamil sehingga mendapatkan pengetahuan. Sehingga stunting ini dapat dicegah seperti itu. Nah, tadi kan saya sangat mengapresiasi upaya pemberian reward ya. Mungkin juga kalau terkait dengan petugas yang akan mengunjungi atau mengidentifikasi atau mendata ataupun melakukan edukasi, apakah juga akan diberikan hal serupa? Diberikan sertifikat penghargaan dari puskesmas kami, Pak, untuk petugas-petugas yang secara aktif melakukan deteksi dini, sekaligus secara aktif melakukan intervensi-intervensi dalam upaya pencegahan stunting tersebut. Baik, jika upaya-upaya tadi yang Ibu Dokter ungkapkan atau Ibu Dokter paparkan, ada tidak mekanisme untuk mengontrol atau melihat feedback dari pelaksanaan implementasi kegiatan tersebut? Baik, untuk melihat feedback pelaksanaan dari kegiatan tersebut, maka sejauh ini kami secara rutin melakukan pengukuran berat badan, panjang badan atau tinggi badan pada balita-balita tersebut maupun kepada ibu-ibu hamil yang awalnya terdeteksi dengan malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Jadi alat yang kita gunakan untuk melakukan evaluasi kembali berdasarkan status nutrisi dari balita atau ibu hamil yang mendapatkan intervensi. Seperti itu, Pak. Jika sudah terjadi peningkatan, maka tentu hasil evaluasinya kinerjanya sudah meningkat. Baik, mungkin juga perlu langkah-langkah pendekatan edukasi kepada semacam tokoh masyarakat ataukah simpul-simpul keluarga yang memiliki jejaring yang luas di lokasi-lokasi yang menjadi target kegiatan ini. Nanti kedepannya buat Bu Dokter agar selalu melakukan kontrol yang baik agar kegiatan ini bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan, yang merupakan tujuan prioritas dari puskesmas terkait dengan penanggulangan stunting. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin dikonsultasikan, Ibu Dokter? Untuk terkait evaluasi atau follow up pasca program ini, saya sependapat dengan Bapak dan kami akan melakukan kontrol yang lebih baik lagi, bekerja sama dengan lebih baik lagi, mencari simpul-simpul keluarga ataupun tokoh masyarakat yang bisa kami ajak kerjasama untuk sama-sama mengedukasi masyarakat terkait pencegahan stunting ini, pencegahan dan penanggulangan stunting ini. Saya rasa untuk sesi kita hari ini saya menyampaikan apa yang upaya-upaya yang kami lakukan untuk kedepannya kami memohon bimbingan dan arahan Bapak pada tahap-tahap berikutnya. Terima kasih, Pak. Baik, Bu Dokter, nanti proses coaching selanjutnya kita akan tentukan lagi schedule atau dijadwalkan lagi di mana proses selanjutnya akan saya periksa lagi bagaimana progres dari kegiatan ini. Kemudian akan saya berikan juga feedback terkait dengan langkah-langkah progresif selanjutnya.
Baik, saya kira cukup Baik, untuk sesi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Baik, nanti kita akan tentukan lagi jadwalnya. Makasih. Saya kira baik, terima Assalamualaikum kasih, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Saya tutup sesi coaching ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.